tamu dinas maupun siapapun itu yang masuk ke area dalam tidak diperkenankan membawa alat komunikasi. Iya. Dan masyarakat. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini hadir di lapas, ini adalah salah satu bentuk dukungan kepada kami, kepedulian kepada pemasyarakatan. Makanya saya sangat berterima kasih. Nah, dengan tujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahan, tidak mengulangi tindak pidana, kembali ke masyarakat, harus menjadi lebih baik, hidup mandiri dan produktif. Dalam wah, view-nya bagus bang. Ya kan? Bikin kedai kopi di sini asik nih. Asik. Tapi ntar kalau orang keluar masuk kedai harus lewat pintu penjagaan. Ya, nah, nanti diatur karena dulu pernah terjadi. Oh ya. Dulu pernah terjadi. Kalau kata salah satu ya apa ya kepala di dalam, salah satu kepala bidang atau kepala apa ya saya nggak tahu jabatannya lah. Makanya dia menyampaikan bahwa dulu nih tempat pernah menjadi tempat. Dia ada tulisannya tuh forestry. Itu bisa jalan di sini. Nah ini pintu masuknya nih. Oh ya kan? Oh iya. Agroforestry Lapas Banjar. Kita langsung ketemu sama Kang Husni. Semalam namanya sih kita udah kita dengar ya. Ya bang. Iya. Kemarin udah diceritain dikit. Ini Kang Husni, salah satu toko kopi di Banjar, di kota Banjar. Kayaknya persiapan hari ini beliau potong rambut sedikit. Apa? Lah kemarin panjang Masih tetap. Ora cerita dong. Kita kesini tuh mau ngapain? Hari ini di Lapas Banjar ada peringatan ulang tahun kota Banjar. Jadi teman-teman napi yang sudah ikut pelatihan dengan saya bareng Kang Husni juga itu akan buatin kopi buat beberapa pejabat, salah satunya ada insya Allah ada Pak Wali Kota. Hari ini. Berarti udah berapa hari di sini? Dari hari Rabu ya kita. Rabu. Pokoknya sudah berminggu-minggu lah ya. Betul. Udah berminggu-minggu. Alright, kita cari tahu nanti ngobrol-ngobrol kayak gimana pengalamannya. Let's see. Ini Apa tuh? Ini Pak Mamet. Pak Mamet ini yang sempat saya tuliskan ceritanya di Kompasiana tentang sosok aktivis pemberdaya para petani kopi yang sekarang dia udah megang Gepang nih, Gepang 25 LMD. Belum ya? Belum 11 lagi. Nanti dia bakal berbagi cerita dunia kopi, seputar dunia kopi lah ya, bagaimana brewing, terus ngasih skill barista juga. Profesor, saya ini cuman paham sampai roster, nggak boleh semuanya kan? oh iya harus dibagi ya. Iya, harus dibagi. Karena ada 4 elemen. Iya. Bahkan kalau sekarang saya nyeduh katanya nggak enak. Oh iya, dia nyeduh tadi enak banget loh, sumpah. Hari ini kalau kemarin long blacknya siapa yang long black? Rusuh. Biar ada drama sedikit. Sudah nggak kuat ngopi. Kemarin sama Aldo. Kenapa lebih strong ya? Ya lebih strong. Ini? Ya lebih strong. Ini lebih strong. Lebih strong, lebih enak. Aromanya lebih kuat. Entah karena mungkin ada es. Ya pasti ngangkat. Dan
biasa itu. Akhirnya kita yang cari profit yang lebih cepat. Oke, mana demand yang paling yang banyak paling ya? banyak itu. Cuma udah batian. Udah batian? Udah, istri, anak, 2 Itu batinya yang Buntutan itu. Saya mau bawa yang biasa dokumentasi, kebetulan nggak bisa karena udah rapat di kantornya, jadi ya jadi dialah gitu. Ini udah izin. Udah nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Jadi ya. sekali saja kita tanya nih, dengan kegiatan seperti ini yang dilaksanakan di Lapas 2B Banjar ini, harapannya gimana sih dari? Harapannya sesuai dengan yang Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Banjar ya, pimpinan kami itu. Jadi semoga nanti warga binaan ini kan kegiatannya namanya pembinaan kemandirian, ya kan, karena ada di sini itu dengan setelah menyadari kesalahannya, tidak mengulangi perbuatannya, kemudian nanti kembali ke masyarakat itu menjadi insan yang produktif dan mandiri. Tapi bagaimana caranya bisa produktif apabila tidak dibekali dengan skill? Makanya salah satu skillnya itu adalah kemarin dengan kegiatan pelatihan barista, diharapkan nanti bisa menjadi insan yang produktif, dapat memiliki pekerjaan, membuka lahan pekerjaan juga mungkin dengan yang lainnya di luar, dan lebih produktif lagi karena memang memiliki skill nanti untuk bisa membiayai kehidupannya. Jadi pada intinya adalah memperbaiki penghidupan dan Barista ini kan istilah baru ya, yang baru-baru sekarang booming gitu kan. Iya, Jadi ini juga mungkin yang pertama kali ya? Kalau di lapas iya. Di lapas ya pertama kali? Di lapas iya pertama kali, karena kan kalau saya dari instruktur barista di Balai Latihan Kerja Kabupaten Tasikmalaya, selama ini biasanya langsung di tempat ya. Baru sekarang kita, ini namanya mobile training unit, jadi kita langsung nyamperin ke tempatnya, ke lokasinya, itu baru sekarang, dan langsung dikasih cobanya di lapas. Berapa orang yang diikut sertakan? 16 orang. 16 orang. Oh. Ibu udah pernah ngerasain bagaimana mereka brewing atau menyeduh kopi gitu, hasil seduhan kalau mereka? saya sih save the best for last. Save the best for last. Kayak lagu, Bu. Kayak cari jodoh juga sama. Jangan cari jodoh. Jadi minum kopi itu bukan ketika kita haus terus kita minum kopi. Sebenarnya minum kopi ada filosofinya. Jadi momennya tuh harus dapet. Ya, jadi saya menunggu momen itu. Walaupun memang seringkali ya tuntutan pekerjaan di lapas kita harus tetap tetap melek ya, tetap on gitu kan, butuh kopi memang. Cuma bagi saya kalau ngopi itu tetap butuh momen, butuh feel-nya gitu loh. Ya, ini saya lagi menunggu di detik-detik sekarang nih gitu kan. Oke. Dapat pahitnya. Nah, kita masuk ke lapas. Semua yang dapat dilihat di sini yang tidak pakai seragam itu merupakan warga binaan. Yang tidak pakai seragam warga binaan. Di sini sedang dilaksanakan kegiatan pelaksanaan kepribadian. Jadi ini adalah pengajian rutin di Lapas Banjar. Dari jam berapa sampai jam berapa? Tadi dari pukul 9 nanti sampai dengan siang, sampai dengan pelaksanaan sholat Zuhur. zuhur. Wow, lama juga ya. Lama. Berarti memang spiritualitasnya memang digembleng di sini ya. Harus, karena kan memang warga binaan di sini sangat diharapkan untuk dapat Kembali ya, betul, harus dapat menyadari kesalahannya, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi. Siap. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And Ini kopi-kopi
yang hari ini bakal disajikan oleh teman-teman bersihin dulu. Napi yang mengikuti pelatihan Lapas Banjar adalah kopi lanjar. Kopi lanjar itu apa? Lapas Banjar. Oh, Lapas Banjar. Banjar itu Lapas Banjar. Jadi signature itu ya? Signature. Waalaikumsalam. Sareng saha. Enggak. Itu sareng hormat. Kang Indra, Akang ngikutin pelatihan ini selama berapa hari? Udah ada 2 minggu. 2 mingguan. Akang udah dapat skill apa aja nih dari skill barista gitu? Skillnya banyak. Dari skill black coffee kita diarahkan dari black coffee itu apa sampai ke bikinan kopi seperti apa yang baik dan benar, cara pembikinan dari manual sampai kita ke kopi mesin. Alhamdulillah paham kita. Paham ya? Sebelumnya nggak paham? Hanya skill saja? Iya, hanya skill saja. Hanya skill. Di sini kita perdalam. Terus yang ngajarinnya gimana nih? Yang ngajarinnya dia baik atau strength atau kumaha? Baik ya. Hampir nggak pernah marah. Sabar. Penyabar sekali. Ini hampir. Hal apa yang menarik dari teknik penyajian kopi ini? Ada orang yang bilang bahwa itu sebuah kesabaran, melatih apa gitu kan untuk menyajikan sesuatu itu melewati proses yang lama. Betul. Gitu. Karena untuk rasa kopi yang ingin kita sajikan, untuk menikmati rasa kopi yang nikmat itu butuh proses dan kesabaran, gitu kan. Jadi kita kopi itu tidak langsung dinikmati secara sekilas ataupun seperti fast food gitu. Kalau kopi enggak, kita bikin butuh beberapa menit untuk dia bisa mengekstrak agar kesempurnaan cita rasanya muncul, seperti itu. Nah, sekarang kan udah nguasai nih. Nanti kalau misalnya rencananya keluar berapa lama lagi? Keluar saya mungkinan 5 bulan 6 bulan lagi. 6 bulan ke depan udah berani buka warung kopi buat nyaingi barista-barista yang ada? Insya Allah saya berani. Bapak ini barista. Oh, Insya Allah saya berani. Oh, memang aslinya barista? Aslinya barista di ibu kota. Oh gitu. Di salah satu, sebut brand boleh nggak sih? Boleh, bebas ya mah. Apa Pak Indra terakhir teh? Coffee Bean ya? Ya, di Coffee Bean terakhir. Oh, di Coffee Bean. Oh, pantesan dia mah udah. Cuma dia jagonya anak mesinan. Oh, anak mesin, operator. Hah? Operator gak? Operator. Belum barista. Dia tahu resep. Apa emang bedanya antara barista sama operator? Oh beda Pak. Kalau operator itu cuma mengoperasikan mesin, alat gitu kan. Tapi kalau barista itu kita harus benar-benar paham tentang kopi. Itu sebenarnya. Kemarin dikasih pemahaman kopi lebih banyak lagi. Dikasih. Jadi saya bersyukur sekali dapat pelatihan ini dari Pak Mamet sendiri. Alhamdulillah itu ilmu buat saya. Oke, makasih Kang Indra. Ya, sama-sama. Ada battle gak nih? Ada battle gak hari ini? Hari ini mah enggak. Nggak ada ya? Tapi kayaknya itu ide menarik karena kan kita masih ada kelas sampai Senin depan ya. Makasih ya buat masukannya ya. Jadi kayaknya itu menarik gitu kan. Di hari terakhir kita battle, terus nanti teman-teman juga dari mereka untuk mereka yang menang tetap kayaknya dikasih hadiah. Mantap itu ya kalau dibetalkan ya. Kayaknya lucu. Tapi hari ini ada apa namanya? Acara buat menikmati hasil sajian dari mereka-mereka yang sudah mengikuti pelatihan. Iya, betul. Untuk kebetulan kan tamunya tadi yang tadi udah sempat disebutin ya. Dari Ibu Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, sama dari Dinas itu bakalan hadir di sini. Dari baristanya sendiri, barista. Ini bagaimana Anda menanggapi kegiatan seperti ini, barista? Jangan karena lah. Teh manis we aku kan itu. Aduh nih Bang. Oh, Pak Husni. Kirain hasil pelatihan. Bagaimana rasanya? Nabi mah tadi udah nyobain enak. Enak. Bikin apa tadi? Yang lanjar itu bukan? Iya, lanjar. Signature.
udah enak, udah nyobain. Komposisinya apa aja tadi? Yang lanjar mah espresso, enggak WBP yang pakai gula aren. Yang lanjar mah espresso, air sama sirup. Berarti Flavor sirup gitu. tingkat keberhasilannya 100. Sebenarnya kalau bicara tingkat keberhasilan, ya tadi, kalau untuk jadi operator semuanya pasti bisa. Tapi untuk jadi brewer atau barista, di situ PR-nya. Anda sudah jadi barista atau belum? Operasi mesin nggak bisa. Hah? Ini mah kebalik. Kebalik. Operator nggak bisa. Ini kali pertama saya masuk ke lapas. BLK itu kan bagian dari Disnaker, jadi sama kalau bicara BLK berarti bicara Disnaker. Targetnya ya bisa sampai gitu ya, sampai ahli lah. Mudah-mudahan kedepannya dia bisa membuka gitu kan. Ketika keluar dari sini udah bisa mandiri lah. Ya, dan sebelumnya juga sering diadakan kegiatan seperti ini ya. Tapi untuk perkopian baru kali ini Pak? Ya, kalau kopi baru sekarang. Kalau yang lainnya kita sering. Khususnya ya tiap tahun ada pelatihan. Kalau dengan lapasnya udah rutin. Oke. Kalau dari yang sudah Pak, efeknya bagaimana? Dari yang sudah dulu misalnya angkatan keberapa gitu? Ada salah satu dari sebagian peserta pasca selesai menjadi warga binaan, sekarang membuka usaha mandiri yaitu pengelasan. Alhamdulillah untuk di Kota Banjar sukses. Progresnya terasa suksesnya. Alhamdulillah Pak ya. Oke. Nah, kedepannya nanti kalau nanya spektakuler dari lembaga pemasyarakatan harusnya ke bagian lapasnya. Ke bagian lapas. Kita hanya mengisi gitu kan. Maksudnya kan jadi apa namanya partner gitu kan? Oh iya kita setelah ini udah apalagi sekarang ini kan sekaligus ada perjanjian kerjasama MOU gitu. Jadi kita biar berlanjut. Oke. Sinergitas antara BLK dengan lapas ini terus berkelanjutan, dan warga binaan yang nantinya sudah selesai di lapas ini bisa minimal membuka usaha mandiri yang pada akhirnya menjadi satu penghidupan, yaitu penghidupan untuk mendapatkan
peningkatan ekonomi baik untuk diri sendiri, keluarga, dan untuk masyarakat Kota Banjar. Oke, hatur nuhun Pak Kadis. Siap nuhun. Pemasyarakatan kelas 2B Banjar. Bisa cerita-ceritakan kenapa Akang ada di sini kalau tidak keberatan gitu ya? Oh, enggak keberatan kenapa saya ada di sini. Ceritanya saya bersama rekan-rekan karena di sini saya satu SPK sama paman saya sendiri, Johan sama Mbak Aceng gitu kan. Saya masuk ke sini gara-garanya menolongin jompo bikin rumah dari dana CSR. Padahal dana CSR sendiri itu kami tidak gelapkan. Cuma memang kekurangan di kami itu hanya kewenangan. Jadi mengambil kewenangan sepihak beserta kekurangan kami itu di manajemen dan administrasi itu. Padahal semua uang kami udah salurkan semuanya ke jompo. Dan fisik juga ada semua. Fisik ada semua. Tapi pada akhirnya pengadilan menjatuhkan bersalah. Jadi sebenarnya sih di pengadilan sendiri kita dijatuhin pelanggaran di penyalahgunaan kewenangan sih. Saya dengar bahwa Lapas 2B ini termasuk yang terbaik gitu, di beberapa daerah katanya. Gimana tadi ada pengalaman gimana? Emang kalau, yang kerasa gimana? Gitu? Kalau mungkin bisa juga lah untuk yang terbaik karena memang di sini secara dari petugas memperlakukan kita ya, terutama benar-benar memperlakukan kita secara manusiawi, welcome terhadap kita, selalu mengarahkan kita ke hal yang lebih positif dan selalu membekali kita dengan ilmu-ilmu yang memang nantinya bermanfaat di luar lah. Oh ya, kayak sekarang ini nih. Kayak barista ini. Anak ikut ya? Alhamdulillah saya ikut di pelatihan barista, makanya itu kenapa di sini juga setiap petugas juga menganjurkan yang sudah mengikuti kegiatan atau pelatihan jangan ikut dulu, kasih kesempatan yang lain. Itu bagus buat saya tuh di rollingnya gitu ya. Sebuah terobosan yang bagus ya dari sebuah lapas. Kita keluar itu jangan sampai ke arahnya yang lain negatif lagi kan. Tapi kita di sini benar-benar dibekali pembekalan yang memang kita siap terjun di masyarakat dengan ya katakan tadi yang disebut siap nggak sanksi di masyarakat itu. Nah itu mental kita yang di sini kita dikuatkan dengan kita bisa membuktikan ke masyarakat bahwa kita di Lapas Banjar pembinaan bukan benar-benar spesial. Ya karena tadi kan ngelihat bahwa memang latar belakangnya beda-beda gitu kan, ada yang tipikor, ada yang gimana atau misalnya juga ada eksiden dan lain-lain gitu ya. Kalau di sini banyak juga sih, tapi alhamdulillah dengan kegiatan positif ini juga banyak yang diarahkan oleh petugas karena mungkin petugas juga di sini selalu menempatkan bukan petugas sebagai dia itu petugas. Kadang-kadang mereka bisa menempatkan kita di sini sebagai saudara, sebagai bapak, sebagai guru kita. Itulah harapannya. Kemudian dari Pak Menteri Hukum HAM juga mengingatkan melalui Pak Hangwil bahwa berdasarkan PP nomor 12 tahun 2022 khususnya pasal 25 dan penjelasannya luar biasa juga akan terasa oleh hati kembali dan jelang bulan Ramadan tentunya Bapak Ibu ada serangkaian kegiatan di Lapas Banjar yang tentunya juga juga Bang Husni, terima kasih atas kesediaannya berbagi ilmu kepada para warga binaan dari ahli kesehatan ya. Cuman yang kami temukan di tukang las gitu. Jadi uap air kopi ini bisa menghilangkan rasa sepet yang ada di mata ketika kita habis ngelas. Iya. Gitu. Itu kalau orang habis ngelas biasanya bola mata kayak kemasukan pasir gitu. Gitu. Itu orang kalau baru ngelas minimal 5 kali itu. Saya kalau dipanggil Bang Mamet ya. Karena apa? Bang Mamet ini
selalu menjadi soulmate-nya warga binaan nih selama beberapa kali ini. Ayo Bang, barangkali bagaimana nih? Apa ya? Pengalaman pertama ya ngajarin teman-teman di sini berbeda dengan selama ini kalau ngajar di luar gitu. Di luar beda banget. Tapi buat saya yang paling pertama mereka itu lebih seru ya, ngajarin teman-teman di sini lebih seru terus dengan latar belakang yang berwarna-warni, beda banget sama kalau selama itu lebih punya warna yang sewarna dan terus SMA terus umur. Bayangkan, jadi malah seru kalau menurut saya sih ya. Seru terus apa lagi ya, pokoknya asik sih. Saya pakai sponsor vlog ya, metode kuringnya. Jaga rasa kafe karena banyak barista. Mana bebas nih? Coba. Balut oleh sepi. Gue pengen lihat ini apa yang tadi dibaca sama pembawa acara. Kopi napi berapi, api berpeti, sepi ditutupi, mimpi resapi, melengkapi, mencicipi, menanggapi, mencukupi, rumpi. Untuk rindu yang tak bertepi, meski terbalut oleh sepi, namun tak akan menyurutkan mimpi. Tak mengapa, walau diracik napi, mari kita ngopi. Ada lagi. Ini yang tulisnya ini, Mbak Lulu. Masa lalu mereka mungkin kelam, episode yang dibalut suram, namun mentari akan menyingkap. Berikan lagi, gak enak bacanya. Masa lalu mereka mungkin kelam, kurang penjiwaan. Balikan lagi. Masa lalu mereka mungkin kelam, episode yang dibalut suram, namun mentari akan menyingkap malam agar masa depan lebih cerah dapat digenggam. Kenapa kalau baca puisi harus seperti itu intonasinya? Saya nggak tahu, yang jelas udah template dari dulunya kayak gitu, kayak misalnya protokolnya. Pemimpin upacara dipersilahkan memasuki, kenapa harus begitu? Kayak pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Beda suaranya. Sudah sedihmu, seduh kopimu. Alright, jadi sekarang abis zuhur nih, acaranya udah selesai. Ya, masih berapa hari lagi kamu ini pula? Sampai tanggal 7 Senin. Senin masih ada 5 hari lagi. Oh, 5 kali hari yang baru libur ya? Ya, Sabtu Minggu libur. Thank you banget sobat Melintas sudah menonton dari tadi sampai sekarang. Kita udah pamit catat kamu. Teman Pak. Mari kita pulang. Let's go. Ayo boleh balik. Nungguan budak, ayo. Habis. Alhamdulillah hari ini super sekali. Hari ini super sekali. Sukses ya. Alhamdulillah. Berharap nggak ke apa namanya kesempatan yang sama? Kenapa? Gimana? Berharap kesempatan yang sama nggak? Misalnya suatu kemana lagi? Ada lagi? Ya why not? Why not? Why not ya? Why not atau why not? Why not? Kalau why not? Kenapa kacau? Bukan NUT, NOT. Jelas tidak ada yang perlu dibanggakan dari sebuah pasangan. Walaupun salah apapun, tetap intinya bukan sebuah keburukan yang harus kita rubah untuk jadi lebih baik dalam arti positif, bukan dalam arti negatif. Nah, kalau katakan nanti mereka ini setelah ditempa di sini kan pasti beda-beda ya, tiap orang itu dengan latar belakangnya masing-masing. Itu gimana kan prospeknya ke depan? Ya insya Allah sih kalau memang mereka mengikuti pembinaan dengan sebenar-benarnya, penambahan skill, penambahan kemampuan,
ketika mereka keluar, kalau memang ingin bisanya benar-benar bisa mandiri, betul seperti tadi kata lapas. Jadi keluar itu bukan hanya istilahnya bisa bekerja, tapi mampu memberikan peluang kerja terhadap orang lain. Sebenarnya perlu juga dorongan dari masyarakat dalam hal positif ya, dalam arti menyikapinya ya. Menyikapinya. Jadi tidak semua mantan narapidana itu pencitraannya itu buruk. Ada kalanya manusia itu berubah. Jadi intinya untuk masalah salah ataupun benar, kita tidak bisa main hakim sendiri, karena untuk masalah dia nanti bertobat ataupun tidak kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi mudah-mudahan semua warga binaan yang ada di sini, insya Allah sih ke depannya mungkin bakal lebih baik. Jangan sampai mentang-mentang orang keluar dari penjara terus dicap orang ini nggak benar, jangan. Kalau bisa dibimbing lagi, nggak hanya di dalam lapas, di luar pun ikut dibimbing dan dipantau. Jadi yang namanya kejahatan itu yang menurut saya nih ya, mau dalam segi hal apapun, baik itu kriminal ataupun narkoba, lingkungan ikut membantu. Jadi ketika lingkungan ikut memantau, baik itu dalam hal kriminal ataupun narkoba, insya Allah lingkungan kita aman. Oke, thank you Kang. Atur nuhun pisan. Tadi kita ngobrol-ngobrol sama salah satu warga binaan di sini, dan saya sempat tersentuh dengan apa yang dibicarakannya tadi, bahwa tidak ada pasal apapun yang patut dibanggakan. Ini harus dicatat ya.